Pagi menyapu lembut alun-alun kota. Embun belum kering sepenuhnya, dan matahari masih malu-malu menembus langit yang sedikit berkabut. Di antara riuhnya langkah orang-orang yang bergegas, tampak seorang perempuan berjalan terhuyung, seperti membawa beban yang tak terlihat tapi sangat berat. Pakaian hitam lusuh membalut tubuhnya yang kurus. Kerudung panjang menjuntai menutupi hampir seluruh wajahnya. Tidak ada bedak, tidak ada perhiasan. Namun kesedihan yang memancar dari tiap geraknya, dari cara ia memeluk tubuhnya sendiri, lebih nyata dari apapun. Ia mendekati sebuah bangku di bawah pohon trembesi tua, tempat di mana Wali Paidi biasa duduk menyapa siapapun yang datang padanya. Langkahnya terhenti beberapa meter sebelum bangku itu. Ia ragu, bibirnya bergetar. Namun akhirnya ia bersuara lirih. "Assalamualaikum ya Kang Paidi." Suara itu seperti angin yang tak berani menyentuh dedaunan. "Waalaikumsalam, Mbak Yu. Ada yang bisa saya bantu?" Jawab Wali Paidi lembut. "Bolehkah saya duduk?" "Tentu, ini bangku milik siapa saja yang lelah," sahutnya sambil tersenyum tenang. Perempuan itu duduk perlahan, masih menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat ujung kerudungnya, seperti takut kalau aibnya bisa terbang dan menyentuh orang lain. Air mata jatuh sebelum kata-kata sempat keluar. "Kang Paidi, katanya doa panjenengan dikabulkan Tuhan. Saya mohon, doakan saya, agar Tuhan sudi mengampuni dosa saya." Wali Paidi menatap wajah perempuan itu dengan lembut. "Dosa apa yang kau tangisi, Mbak Yu?" Ia diam, tubuhnya gemetar. "Saya takut. Takut kepada manusia atau kepada Tuhanmu?" Perempuan itu menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Kata-katanya patah-patah seperti luka yang dibuka perlahan. "Saya telah berzina, dan saya hamil. Setelah anak itu lahir, saya cekik dia. Saya bunuh anak saya sendiri." Ia menangis sesenggukan. Tangannya menutup wajah, tubuhnya seperti runtuh. Wajah Wali Paidi mengeras, napasnya memburu. Sekilas matanya menyala oleh murka. "Ya Allah," desisnya. Lalu tiba-tiba ia berdiri. "Enyah kau, pergi dari sini. Jangan kau bawa kemurkaan Allah ke tempat ini," teriaknya. Perempuan itu terhenyak. Tangisnya terhenti sejenak, lalu pecah lebih dahsyat. Ia berdiri perlahan, langkahnya goyah. Dunia seperti menolaknya. Bahkan seorang wali pun menolaknya. "Kalau wali saja menolak saya, siapa lagi yang akan menerima?" bisiknya lirih. Ia pergi, terantuk-antuk, kehilangan arah dan harapan. Beberapa saat setelah perempuan itu menghilang di balik kabut pagi, langit tampak berubah. Cahaya hangat jatuh perlahan ke atas kepala Wali Paidi. Suara yang bening dan mengguncangkan hati tiba-tiba terdengar. "Wahai Paidi, mengapa kau tolak dia? Tak tahukah engkau, ada dosa yang lebih besar dari dosa perempuan itu?" Wali Paidi terperanjat. Ia menengadah. Di hadapannya berdiri sosok bercahaya, Malaikat Jibril. "Apakah ada dosa yang lebih besar dari membunuh anak kandung sendiri?" tanya Wali Paidi, lemas. "Ada," jawab Jibril mantap. "Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tanpa penyesalan, dosanya lebih berat dari 1000 kali zina." Wali Paidi menunduk. Tubuhnya gemetar. Orang yang bertobat, seburuk apapun dosanya, telah mengakui kebesaran Tuhan. Tapi yang meninggalkan salat tanpa sesal, telah meremehkan perintah Tuhannya. Wali Paidi menangis. Air matanya jatuh membasahi janggutnya. Ia segera berdiri dan berlari ke arah perempuan tadi menghilang. Ia temukan perempuan itu duduk di pinggir taman, memeluk lututnya, seperti anak kecil yang kehilangan ibu. Wali Paidi mendekat, berlutut di hadapannya. "Mbak Yu, maafkan saya. Saya khilaf. Tuhan tidak menolakku saat aku pernah jatuh. Mana mungkin dia menolakmu yang datang dengan air mata dan penyesalan." Perempuan itu mendongak, wajahnya basah dan lelah. Tapi di matanya mulai tampak cahaya kecil, harapan. Wali Paidi lalu menengadahkan kedua tangannya tinggi-tinggi, dan dengan suara gemetar ia berdoa. "Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat. Jangan tolak hambamu yang datang dengan hati remuk. Hapuskan dosanya, karena dia sudah menangis dalam kesepian, memohon dalam kepedihan." Langit terasa lebih luas hari itu. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa di alun-alun. Kota kecil itu seperti biasa tetap tenang, namun ada satu perubahan yang tak kasat mata. Hati Wali Paidi kini lebih lembut, lebih mawas pada keadilan dan kasih sayang Allah yang tanpa batas. Perempuan itu, yang namanya tak pernah disebutkan oleh siapapun, kini tinggal sementara di surau kecil tak jauh dari tempat Wali Paidi mengajar anak-anak mengaji. Ia tak banyak bicara, tapi wajahnya mulai memancarkan ketenangan yang baru. Ia belajar wudhu dengan benar, salat perlahan dengan tangisan yang tak kunjung kering. Ia tidak meminta ampun hanya dengan mulut, tapi dengan seluruh hidupnya.
Setiap malam ketika semua orang terlelap, ia duduk bersimpuh sendiri. Membaca surah-surah pendek yang perlahan mulai ia hafal. Setiap huruf yang ia lafalkan seperti batu yang ia kumpulkan untuk membangun kembali jiwanya yang porak-poranda. Suatu sore, setelah salat maghrib, ia menghampiri Wali Paidi, Kang Paidi. Suaranya masih lirih seperti pertama kali mereka bertemu. "Inggih, Mbak Yu. Bolehkah saya tanya sesuatu?" "Tentu, tanyakanlah. Apakah ada kehidupan untuk orang seperti saya? Maksud saya, setelah semua ini, apakah saya pantas punya masa depan?" Wali Paidi menatapnya lama. Lalu ia tersenyum, lembut dan dalam. "Mbak Yu, ketika Allah menumbuhkan pohon di tanah yang pernah gersang, apakah pohon itu harus merasa bersalah terus karena tanahnya dulu kering? Tidak. Ia hanya perlu terus tumbuh dan menjadi naungan bagi yang lain. Begitu juga dengan dirimu." Perempuan itu terisak, tapi tangisnya kali ini berbeda. Bukan karena luka masa lalu, melainkan karena pelukan harapan yang perlahan mulai menyelimutinya. Malam itu, Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan itu duduk di taman yang indah, mengenakan pakaian putih bersih, dikelilingi anak-anak yang tersenyum. Salah satu anak, laki-laki kecil dengan pipi tembam dan mata jernih, berlari ke arahnya lalu berkata, "Terima kasih, Kang Paidi. Karena engkau, ibuku bisa pulang ke jalan cahaya." Wali Paidi terbangun. Matanya berkaca-kaca. Ia sadar tak ada yang sia-sia di mata Allah. Bahkan air mata yang jatuh karena tobat yang tulus. Beberapa bulan kemudian, perempuan itu mulai mengajar anak-anak membaca dan menulis di surau. Ia masih tidak banyak bicara tentang masa lalunya, tapi ia menjadi lentera kecil bagi yang pernah tersesat. Orang-orang perlahan mulai menyapanya dengan hangat. Ia kini dikenal bukan karena dosanya, tapi karena cahaya yang ia sebar dari luka yang ia sembuhkan sendiri dengan pertolongan Allah. Dan setiap kali Wali Paidi melihatnya duduk bersila di antara anak-anak kecil yang tertawa riang, ia teringat kalimat malaikat Jibril. Orang yang bertobat sungguh-sungguh bukan hanya diampuni, tapi juga dimuliakan. Karena mereka telah membuktikan bahwa cinta Allah bisa menembus gelap sepekat apapun.